Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan untuk perkuliahan yang mana untuk yang kali ini bukan lagi kita akan membahas terkait teorinya, tetapi kita akan membahas tentang praktikumnya untuk mata kuliah farmakognosi. Dan di mana untuk pertemuan yang pertama ini kita sebut sebagai asistensi praktikum. Jadi nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang berkenaan dengan proses praktikumnya yang nanti akan disampaikan dan harapannya kalian menyimak dengan baik. Jadi kalau sudah menyimak dengan baik, insya Allah paham begitu. Tapi kalau nggak paham juga ya silahkan ditanyakan. Jangan sampai nanti ketika sudah berjalan tidak pahamnya itu diterus-teruskan, akhirnya menghambat ya untuk proses perkuliahannya. Oke, nah untuk mata kuliah farmakologi ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ada dua jenis ya, jenis mata kuliah. Satu adalah teorinya, dua adalah praktikumnya. Nah, masing-masing memiliki bobot yang tentunya sangat berpengaruh terhadap capaian pembelajaran yang harus kalian penuhi. Ya, jadi dari sekian banyak topik-topik yang nanti akan diserahkan, harus mengikuti semuanya. Jadi kalau sampai ada yang tidak mengikuti, berarti tidak mencukupi untuk capaian pembelajaran yang diinginkan atau yang ditentukan. Nah, untuk berapa bobotnya, tadi pun saya sudah menyampaikan ya, bahwasanya untuk teori itu sebesar 2 SKS, dan untuk praktikum itu 2 SKS. Nah, tentunya dalam hal ini perbedaan antara teori sama praktikum itu berkenaan dengan durasi. Nah, saya mengingatkan lagi ya, karena ini menjadi bagian yang harus kalian pahami sebelum melaksanakan perkuliahan. Durasi untuk teori, ya durasi untuk teori itu per pertemuannya adalah 50 menit ya. Jadi per SKS-nya itu 50 menit. Jadi kalau 2 SKS ya berarti 100 menit kalau yang teori. Ya. Nah, kalau yang praktikum itu hitungannya tidak 50 menit. 50 menit itu yang teori. Jadi 50 menit itu pun masih ada tambahan-tambahan yang di luar pertemuan secara tatap muka ya, ada tugas, ada belajar secara mandiri begitu. Nah, kalau untuk praktikum itu selama kalian melakukan proses praktikum baik itu secara online maupun offline ya, itu satu pertemuannya dalam satu SKS-nya ya itu 170 menit. Ya. Kalau 2 SKS silahkan dikalikan. Ya, jadi kalau pengen tahu yang sebenarnya ya, jadi satu SKS itu 170 menit, itu kurang lebih 3 jam. Itu satu SKS. Kalau 2 SKS ya silakan dikalikan. Ya, berarti kan ketemunya 5 atau 6 jam dalam satu kali per tahun. Itu untuk yang praktikum. Oke, ini berlaku untuk umum ya, semua jenis mata kuliah itu dilihat dari bobot SKS-nya. Baik, kita kembali ke praktikum farmakologi, bahwasanya praktikum ini relate dengan teorinya ya, walaupun secara pelaksanaannya terpisah. Jadi nanti apa yang dipelajari teori itu nanti di praktikum akan kita amati secara detail ya, lebih detail secara detailnya begitu ya. Artinya tidak hanya sekedar teorinya, tetapi kita bisa melakukan pengamatan secara langsung. Nah, ini ada di semester kalau untuk yang reguler ya, itu di semester 3. Di semester 3 untuk angkatan 2022 sebesar SKS-nya adalah 2 SKS. Dan untuk pengampunya untuk selama 1 semester itu adalah saya. Jadi nanti dari pertemuan pertama sampai terakhir itu saya yang akan menyampaikan berkenaan dengan praktikum farmakologi. Nah, ini yang nampak di layar masing-masing mahasiswa dapat kalian lihat ya. Jadi total pertemuan kita itu sebetulnya sama dengan yang teori. Jadi ada 14 pekan.
ya. 14 pekan efektif yang memang itu dilaksanakan untuk perkuliahan. Nah, karena ini praktikum berarti pelaksanaan perkuliahan praktikum ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 begitu. Nah, bedanya kalau untuk praktikum tidak sama dengan yang teori. Kalau yang teori itu kan ada pertemuan UTS, ada pertemuan UAS ya. Tapi kalau praktikum itu tidak. Praktikum itu hanya ada ujian praktikum yaitu di akhir pertemuan setelah semuanya selesai. Jadi jangan bingung kenapa kalau praktikum nggak ada UTS-nya, karena memang itu hanya diperuntukkan untuk yang teori saja. Kalau untuk praktikum ya itu tadi, ujiannya ada di akhir yang kita sebut sebagai ujian praktikum. Ya. Oleh karena itu pembobotan nilai pun berbeda dengan yang teori. Kalau teori itu kan ada tugas, ada kuis, ya, ada UTS, ada UAS, ya. Tapi kalau untuk praktikum kan enggak. Praktikum ini pembobotannya itu jelas ya, kalau kehadiran jelas ya, karena untuk teori hadir itu sama ya dengan yang praktikum. Kalau praktikum tentu satu kehadiran, kemudian ada laporan ya, laporan praktikumnya, dan ada pretest atau posttest. Jadi pretest atau posttest ini dilaksanakan di setiap acara praktikum. Jadi dalam hal ini perlu dipahami ya, kalau semisal dosen ada yang memberikan pretest atau posttest itu memang sudah menjadi parameter penilaian begitu ya dalam pelaksanaan praktikum. Meskipun semuanya dikembalikan ke kebijakan dosen masing-masing. Apakah pelaksanaannya di awal atau pelaksanaannya di akhir pertemuan seperti itu. Nanti silakan didiskusikan dengan dosennya masing-masing yang ada mata kuliah praktikumnya. Ya. Kemudian ada nilai ujian praktikum. Nah, untuk ujian praktikum ini seperti yang sudah sampaikan di kontrak perkuliahan teori ya, sama-sama ujian begitu. Kalau untuk ujian praktikum bedanya kalau kita pelaksanaannya secara lab atau secara offline di lab ya, itu tidak ada susulan. Ya, makanya sebisa mungkin jangan sampai izin atau tidak hadir kalau memang ada hal-hal yang tidak urgent banget ya. Karena tentunya dalam hal ini penyiapan alat bahan di lab itu akan sulit. Ya. Artinya dalam hal ini kesempatan untuk kesediaan alat dan bahannya itu ya pada saat jadwal praktikum itu berlangsung. Ya. Jadi itu yang sudah menjadi hak kalian untuk proses praktikum. Nah, nanti kalau sudah melewatkan praktikumnya atau melewatkan ujiannya, ya sudah tidak ada alat bahan itu lagi. Ini supaya kita sama-sama paham ya. Dan toh juga tidak mungkin kan mahasiswa harus menyediakan segitu banyaknya bahan yang harus diujiankan. Nah, itu pasti kan memberatkan mahasiswa. Artinya dalam hal ini kita sama-sama paham, kalau memang tidak ada hal-hal yang urgent banget, jangan sampai izin, baik itu pada saat praktikumnya atau pada saat ujian praktikumnya. Itu ya, poin yang harus kalian ingat. Oke, dan di sini saya tampilkan untuk topik perkuliahan. Jadi untuk topik perkuliahan ini menyesuaikan dengan jumlah pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan yang pertama hari ini adalah asistensi praktikum. Jadi bagaimana kalian bisa memahami nanti rule-nya pada saat praktikum itu nanti akan dibahas di pertemuan yang pertama. Nah, tadi saya sudah menyampaikan, sayang ya kalau kita hanya menyampaikan berkenaan dengan asistensi praktikum saja. Di sini saya menyelipkan sekalian untuk pertemuan yang kedua, ya, yaitu pembuatan simplisia. Ya. Jadi nanti kita akan belajar ya untuk memahami lebih lanjut apa itu simplisia, tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar mengerti, tetapi tahu cara pembuatannya seperti apa dan tentunya dengan cara yang baik. Ya. Dan baik itu sangat menentukan kualitas dari simplisia tersebut. Ya. Nah ini untuk pembuatan simplisia itu diplotting selama 2 pekan. Makanya di pekan pertama ini saya masih bisa barengkan dengan untuk pertemuan yang pertama ya. Nah, ini untuk pekan yang kedua nanti atau minggu depan itu masih materinya tentang pembuatan simplisia. Nah, kalau kalian lihat di sini, pembuatan simplisia ini dilakukan secara daring. Artinya kalian tidak perlu datang ke lab
ya. Caranya bagaimana nanti akan saya jelaskan ya. Ini dilakukan secara mandiri ya. Artinya tetap kalian melakukan praktikum itu tapi tidak dilakukan di lab. Ya. Kemudian pertemuan yang keempat itu evaluasi mutu simplisia. Jadi setelah kalian buat simplisianya, kita pengen tahu kualitasnya seperti apa. Makanya ingin diuji mutu dari simplisia itu layak atau tidak untuk digunakan sebagai bahan sediaan tertentu atau bahan obat tradisional ya. Karena tentunya dalam hal ini kita tidak boleh sembarangan ya menggunakan simplisia yang tidak layak untuk digunakan, justru akan menimbulkan kasus baru ya yang bukan lagi menyembuhkan malah dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu sangat kita hindari. Kemudian pertemuan yang kelima sama pertemuan yang keenam ini adalah praktikum untuk materi yang sudah disampaikan pada saat pembelajaran secara teori ya, yaitu berkenaan dengan anatomi tumbuhan. Jadi kan kalian sudah saya sharekan video untuk anatomi tumbuhan kan. Nah itu secara teorinya. Kita lihat dari referensi, kita lihat dari gambar. Nah kalau pada saat praktikum kita ingin melihatnya secara langsung. Benar nggak gambarnya kayak gitu? Kalau memang kita menemukan gambar mikroskopisnya seperti itu, kita harus bisa menjelaskan bagian-bagian dari gambar yang sudah kita lihat itu tadi atau gambar yang tertangkap oleh mikroskop seperti itu ya. Jadi pengamatan untuk anatomi tumbuhan ya dalam hal ini adalah jaringan tumbuhannya. Jadi kita ada 2 pekan ya untuk melakukan proses pengamatan secara mikroskopis dan ini sampelnya adalah sampel segar. Ya, jadi nanti kalian diminta untuk membawa beberapa jenis tanaman, dan nanti akan diberikan informasi lebih lanjut ya. Nanti dari tanaman itu kita akan melakukan proses pengamatan mikroskopis di lab. Ya, makanya dilaksanakannya secara luring. Karena kalau daring, ya nggak mungkin kan kalian menyediakan mikroskop sendiri di rumah kan nggak mungkin. Makanya adanya di lab. Ya. Kemudian pertemuan yang ketujuh itu kita akan melakukan pembuatan amilum. Amilum yang diambil dari berbagai sumber bahan ya, yang memang di dalamnya itu ada cadangan makanan bagi tumbuhan yang itu adalah zat parti atau amilum. Selama ini kan kita hanya bisanya beli ya. Kita butuh tepung yang itu dari singkong ya, atau mungkin jagung, atau mungkin beras ya, tepung beras, tepung jagung, tepung singkong atau apapun itu yang ada amilumnya kan kita beli. Nah sekarang kita coba ingin membuat sendiri, berhasil nggak? Harusnya sih berhasil ya, walaupun secara kualitas ya berbeda lah ya dengan yang dari industri. Tapi paling tidak kita tahu prinsip-prinsipnya seperti apa ya pembuatan amilum itu. Ini juga dilaksanakan secara daring. Artinya nanti kalian akan diberikan proyek untuk membuat amilum gitu ya di tempatnya masing-masing. Ya, tapi karena ini praktikum ya ini bukan individu ya, tapi tetap ini adalah kelompok. Pertemuan yang ke-8 ya. Nah, ini kita di lab ya sampai akhir di lab ini. Jadi kita sudah akan melakukan pengamatan simplisia ya. Simplisia berarti kan sudah dikeringkan ya. Simplisia yang itu secara mikroskopis dan secara makroskopis ya. Dilihat secara morfologinya dan diamati secara anatominya. Kalau morfologi kan jelas kita bisa menggunakan alat indera kita ya untuk merasa, untuk menyentuh ya, untuk melihat bentuknya, warnanya, karakteristik umumnya seperti apa dari teori yang sudah kalian peroleh di mata kuliah farmakologi. Ya. Nah, ini untuk yang pertama ya dari pertemuan yang pertemuan yang ke-8 9, 10, sama 11 ini adalah mikroskopis semua. Jadi yang diamati beda-beda sesuai dengan organnya. Ya, untuk pertemuan yang ke-8 ini yang diamati adalah amilum dan korteks. Kemudian untuk pertemuan yang ke-9 itu yang diamati adalah radix dan rizom. Ini kalian harus sudah terbiasa menyebutkan
cortex itu apa ya? Radik itu apa ya? Rizom itu apa ya? Itu harus sudah ada pemahaman terkait itu. Pertemuan ke-10 ini lignum dan folium yang diamati ya secara mikroskopisnya. Pertemuan ke-11 ini ada 3 ya, flos, fructus, dan semen. Ya, ini yang menjadi bagian-bagian atau organ-organ utama pada tumbuhan yang nantinya akan kita identifikasi dari segi mikroskopisnya. Jaringan pengenal apa saja yang ada di dalam simplisia tersebut. Tentunya setiap organ itu akan memiliki ciri khas untuk jaringan pengenalnya. Ya, tidak semua jaringan itu sama di setiap organnya. Ya, organ di daun itu akan memiliki sel-sel khusus yang memang tidak dimiliki oleh organ-organ yang lain. Walaupun mungkin secara keseluruhan atau secara umum ada beberapa jenis jaringan yang memang hampir ditemukan di semua bagian tumbuhan. Nanti kita akan lihat di situ. Pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-15 ini secara makroskopis. Artinya nanti kalian akan mengamati morfologinya dari simplisia yang sudah dikeringkan tersebut ya. Nanti kalian wajib mendownload atau mengunduh farmakope herbal ya, di mana di sana itu sudah banyak jenis-jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang memiliki efek tertentu ya untuk kesehatan, yang memberikan manfaat tentunya dengan adanya kandungan-kandungan kimia yang ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut ya. Nah, itu sudah banyak yang memberikan ya referensi-referensi secara mikroskopisnya dan secara makroskopisnya. Nah, baru pertemuan yang ke-16 adalah ujian praktikum. Nah, ujian praktikum ini nanti akan ada 2 tipe ya. Untuk yang mikroskopis dan untuk yang makroskopis. Jadi harus kalian persiapkan. Aduh, berat ya Bu. Ya, begitulah karena memang dilihat dari bobot SKS-nya juga besar ya. Jadi capaian pembelajaran yang harus kalian raih pun juga lebih besar dibandingkan dengan yang jumlahnya hanya S1 SKS saja. Ya, jadi dari sekarang kalian harus bisa memanage waktu ya, paling tidak bisa mengikuti kehadiran praktikum itu ya, dan semoga bisa sampai akhir di pertemuan kita itu tidak ada yang bolong-bolong, karena kalau sampai ada yang bolong-bolong itu sangat berpengaruh dengan nilai akhirnya. Kenapa yang saya sebut dari tadi nilai ya, ya walaupun sebetulnya kita kuliah itu tuh tidak hanya melulu mengejar nilai. Kenapa? Karena yang penting itu adalah bagaimana kita memahami, mendapatkan ilmu ya dari apa yang sedang kita jalani sekarang. Tapi apresiasinya apa? Rewardnya apa? Ya berupa nilai gitu ya. Jadi artinya bohong kalau semisal kita paham tapi nilai kita jelek gitu ya. Artinya dalam hal ini harus ada sinkronisasi antara pemahaman kita dengan nilai itu tadi. Ya, walaupun ada juga sih yang walaupun nggak paham tapi nilainya bagus ya, ya Allah alam ya, dapat ilhamnya dari mana gitu ya. Tapi ya paling tidak dengan nilai itu kan yang bisa kita wujudkan ya. Karena nilai-nilai nanti yang kalian peroleh dalam per semesternya itu akan terlampir di transkrip nilai waktu saat kalian mau wisuda. Ya. Jadi satu persatu tuh mata kuliahnya tuh akan tercantum di sana. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya kalian tidak memanfaatkan momen yang telah diberikan. Jangan sampai nanti menyesal kemudian ya. Karena menyesal itu kan tidak di awal ya, tapi di akhir. Artinya sebelum kalian menyesal ya sudah, tinggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Harus bisa lebih konsisten ya, komit dari apa yang sudah kita jalani untuk saat ini ya. Nah, kemudian ada beberapa tambahan ya berkenaan dengan asistensi ini untuk jadwal itu kan yang sudah di-sharekan itu kan hari Kamis ya. Hari Kamis pukul 13 sampai pukul 15. Mengingatkan lagi bahwasanya untuk tahun ini kan hanya satu kelas ya, jadi tidak disediakan 2 shift gitu ya, hanya 1 shift saja. Jadi silahkan banget
ya artinya diupayakan banget dari waktu yang sudah ditentukan itu jangan sampai ada yang tidak hadir ya karena sudah tidak ada pertemuan atau sesi atau shift yang lainnya ya karena mengingat untuk tahun ini atau semester ini itu hanya satu kelas saja jadi dibuka shiftnya itu hanya satu shift saja ya jadi harapannya kalian bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan seksama dan baik ya sehingga bisa mengikuti praktikum dengan baik juga. Ya. Oke, mungkin itu untuk apa namanya asistensinya. Kemudian sebelum masuk ke apa namanya acara yang pertama ya, acara yang kedua ya sorry ada yang kedua yang pertama itu kan apa asistensi praktikum ya untuk yang pertemuan pertama. Saya mengingatkan lagi sebetulnya untuk yang semester 3 ini kan udah ada pengalaman praktikum-praktikum sebelumnya ya, bukan yang baru pertama kali. Jadi pastikan harus bisa menjaga bagaimana ketika saya di lab ya. Walaupun yang kalian pegang ini bukan sesuatu yang berbahaya. Ini kan cuma tumbuhan sih, Bu. Kan nggak perlu pakai jas lab, pakai baju biasa aja bisa. Nah, itu jangan sampai beranggapan seperti itu. Karena itu sudah menjadi aturan pada saat ada di lab harus menggunakan jas lab. Karena yang di lab itu kan istilahnya tidak hanya sekedar apa yang sedang kalian praktikumkan. Di sana itu kan juga banyak bahan-bahan yang memang walaupun tidak kalian gunakan tapi ada di sana. Ya, itu sudah menjadi ketentuan yang tidak boleh diotak-atik lagi. Walaupun kalian cuma ya, karena ada yang menyampaikan di mulut kan cuma loh Bu. Cumanya itu yang sering digampangkan gitu ya. Jadi dibiasakan kalau masuk lab apapun kebutuhannya ya yang berkenaan dengan praktikum atau nanti kalian penelitian pada saat tugas akhir wajib pakai jas lab. Ya kan sudah dapat jas lab kan dari kampus artinya jangan sampai kalian menyia-nyiakan itu. Pakai kok Bu jas labnya Bu, tapi nggak dikancing. Nah, sama aja ya. Harus dikancing ya. Karena kita bukan fashion show ya. Kalau fashion show itu kan lagi model ya baju-baju nggak dikancing kayak gitu. Nah, tapi kalau yang di praktikum wajib dikancing ya. Kemudian menggunakan masker ya. Kalau handscoon boleh ngelihat kondisi ya. Kalau sekiranya itu tidak berbahaya ya nggak apa-apa ya misalkan sampel tumbuhan ya boleh lah nggak pakai handscoon nggak apa-apa tapi kalau yang sifatnya itu bahan-bahan kimia kita menggunakan zat-zat kimia menggunakan bahan-bahan yang infeksius misalkan ya tapi di kampus kita nggak ada sih ya harus menggunakan handscoon ya setidaknya dengan handscoon itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri ya alat pelindung diri itu ya untuk diri kita sendiri sebetulnya tapi ada kalanya kita harus memikirkan orang lain juga gitu karena kecerobohan kita akhirnya orang lain pun juga menjadi korban. Ya. Menggunakan sepatu. Nah, ini nih yang sering kali terjadi ya. Sepatu ini tuh sebetulnya ya di mana tempat kita di kampus ya harus pakai sepatu ya bukan sandal jepit atau apa sepatu pesta high heel yang mungkin nggak semestinya digunakan di kampus ya setidaknya itu bisa dipertimbangkan ya pilihlah sepatu yang modelnya tertutup ya karena kita nggak tahu yang namanya kejadian-kejadian yang tidak diduga-duga di lab ya ya nauzubillah min zalik ya misalkan ketumpahan apa tapi kalau seandainya ada sepatunya kan masih terlindung oleh sepatu itu nggak langsung mengenai kulit kita ini kalau masih memikirkan diri sendiri ya tapi kalau dari segi aturan kampus atau lab ya wajib menggunakan sepatu ya artinya dalam hal ini harus sama-sama kita paham. Kemudian kedisiplinan dalam masuk lab dan keluar lab. Itu harus disiplin itu. Ya. Jadi kalau masuk lab ya pada saatnya sudah waktunya ya silakan tanpa harus dipanggil-panggil ya pakai toak manggilnya pula kan. Mana nih angkatan mana yang mau praktikum? Nah, itu kan enggak. Kalianlah yang merapat ya. Kalau sudah saatnya masuk walaupun belum ada dosennya misalkan ya masuk saja
Ya, artinya itu sudah menjadi kewajiban mahasiswa untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya, jadi apa-apa yang memang diperlukan ya silakan dibawa. Kan kalian punya kit ya, punya kit seperangkat untuk laboratorium. Mau dipakai nggak dipakai ya dibawa. Ya, karena itu sudah menjadi bagian yang harus ada. Makanya saya juga heran nih kalau sampai ada mahasiswa yang males, entah malesnya itu karena berat sih enggak ya. Atau mungkin karena malu, ya tenteng-tenteng. Berarti kan nggak bangga dengan apa yang sudah dijalani gitu ya. Harusnya lebih bangga dong ketika kita ke kampus bawa peralatan-peralatan itu semua menandakan kok kita ini mahasiswa ya. Toh juga itu semua kan hanya sementara ya. Sementara itu tidak seumur hidup kan. Artinya kalian ada waktunya yang harus harus dicapai. Jadi tidak akan mungkin begitu terus setiap hari gitu kan. Artinya masih bisa kok disiasati. Jadi jangan sampai jangankan untuk alat laboratorium pribadi yang perlu dibawa ya misalkan kayak handscoon ya kayak spatula kayak apa yang mungkin harus ada di kit itu alat tulis itu yang sering kali saya perhatikan itu kok bisa-bisanya ya ke kampus nggak bawa alat tulis sih bingung saya. Ibarat kata itu kalian mau ke sawah, tapi nggak bawa cangkul nih petani, mau ngapain di sawah gitu ya? Mau nyari keong kan nggak mungkin ya. Artinya dalam hal ini posisikan saya ini mau kemana? Pena itu kan sesuatu yang harus ada ya di tas kita. Mau butuh nggak butuh itu harus ada karena kita nggak tahu namanya kebutuhan orang ketika di luar kan pasti oh iya kalau sudah ada pena di tas sudah ada aman. Ya sama kayak kalian ke kampus kan. Masa ke kampus nggak ada pena kan lucu gitu ya. Artinya jangan sampai itu terjadi. Ya, mau pretest bingung, pinjem sih. Nah, kan Nah, itu ini harus diperhatikan dan harus dikomitmenkan ya, jangan sampai itu terulang seperti itu. Karena ini kebiasaan yang tidak baik ya, kedisiplinannya kurang pas. Oke, mungkin itu ya berkenaan dengan pengantar untuk asistensi. Harapannya kalian nanti bisa mengikutinya dengan baik. Kalaupun toh nanti ada info-info tambahan, itu nanti akan saya sampaikan di grup karena ada beberapa judul-judul praktikum yang memang ketentuannya nanti bisa berbeda untuk laporannya. Jadi laporannya itu menyesuaikan dengan topik praktikumnya atau judul praktikumnya. Makanya tidak saya sampaikan secara umum karena khawatirnya nanti tidak ada apa ya pengkhususan ya untuk setiap topik praktikum. Biasanya kalau saya akan menyampaikannya nanti setelah mendekati topik praktikum itu untuk dilaksanakan baru saya infokan nanti laporannya kan seperti apa. Ya. Jadi untuk laporan memang masih saya berikan kebijakan per kelompok ya, per kelompok satu. Tapi itu tadi ya, jangan cuma sekedar nebeng nama. Ya, jadi harus berpartisipasi dalam penyusunan laporannya. Nah, ini ya untuk asistensi praktikumnya sebelum saya masuk ke acara yang kedua ya, untuk topik yang kedua, ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan asistensi praktikum? Kalau cukup Bu, kita itu lanjut ya. Mailianti hadir, Bu. Gimana? Mailianti hadir. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berkenaan asistensi, untuk asistensi saya cukupkan ya. Semoga dapat dipahami dan pada saatnya nanti sudah dijelaskan berkenaan dengan topik-topik praktikum, itu harapannya mahasiswa dapat menyimak dengan baik ya dan menjalani dengan baik sehingga hasilnya pun juga baik. Ya. Jadi tidak akan mengkhianati hasilnya, tidak akan mengkhianati proses kayak hasilnya. Jadi akan relate dengan apa yang kalian upayakan gitu ya. Jangan sampai nilainya itu tidak baik ya. Jadi
dengan SKS sebesar 2 itu ya menurut saya sayang kalau hanya mendapatkan nilai C. Ya, paling enggak B atau A. Itu yang harus kalian kejar. Ya, mungkin cukup ya untuk asistensi. Saya close untuk asistensi, nanti kita lanjut untuk yang sesi praktikumnya.